Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Shalom saudaraku, selamat pagi bersama kembali dalam renungan kita hari ini Kamis 12 Oktober 2023 dengan judul Israel sangat bersuka cita karena memiliki seorang raja. Ayat renungan kita dalam 1 Samuel 11 ayat 15. Lalu pergilah seluruh bangsa itu ke Gilgal dan menjadikan Saul raja di sana di hadapan Tuhan di Gilgal, dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Untuk maksud ini, Samuel telah mengumpulkan orang banyak di Mispa. Doa dilayangkan untuk memohon pimpinan ilahi, kemudian menyusul upacara yang hikmat untuk membuang undi. Dengan tenang orang banyak yang sedang berhimpun itu menunggu hasilnya. Suku bangsanya, keluarganya, dan rumah tangganya berturut-turut dinyatakan. Dan kemudian Saul bin Kisih telah ditunjuk sebagai pribadi yang terpilih. Tetapi Saul tidak berada di antara orang banyak itu. Dibebani oleh suatu perasaan tanggung jawab yang besar yang segera akan jatuh ke atas bahunya. Dengan diam-diam ia telah menarik diri dari tempat itu. Ia dibawa kembali kepada perhimpunan itu yang mengamat-amati dia dengan rasa bangga dan puas bahwa ia adalah seorang yang mempunyai pembawaan sebagai seorang raja serta agung, dan dari bahu ke atas lebih tinggi daripada setiap orang yang sebangsanya. Samuel sendiri pada waktu menghadapkan dia kepada perhimpunan itu berseru, "Kamu lihatlah orang yang dipilih Tuhan itu, sebab tidak ada seorang pun yang sama seperti dia di antara seluruh bangsa itu." Dan sebagai sambutan terdengar dari antara orang banyak itu satu teriakan kegembiraan yang lama dan kuat, "Hidup Raja!" Sementara orang banyak itu pada umumnya telah siap mengakui Saul sebagai raja mereka, ada satu pihak yang jumlahnya besar yang menentang. Di dalam keadaan seperti ini, Saul merasa tidak layak menduduki martabat yang agung ini. Sambil meninggalkan Samuel untuk mengurus pemerintahan itu seperti sebelumnya, ia kembali ke Gibea, di tempat kediamannya di antara dataran-dataran tinggi Benyamin. Dengan diam-diam ia telah menyibukkan dirinya dengan tugas-tugas sebagai seorang petani dan membiarkan peneguhan wewenangnya kepada Allah. Sekarang Samuel bermaksud agar satu perhimpunan bangsa diadakan di Gilgal, agar di sana kerajaan itu secara umum diteguhkan kepada Saul. Hal ini dilakukan dan mereka mempersembahkan di sana korban keselamatan di hadapan Tuhan, dan bersukarialah di sana Saul dan semua orang Israel dengan sangat. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada saat umat Tuhan bangsa Israel untuk meminta mereka dapat melihat seorang raja yang dapat dipandang oleh mata mereka menjadi pemimpin bagi mereka, maka dengan undi maka terpilihlah Saul. Dan kita lihat apa yang terjadi jauh setelah pemilihan itu nantinya, maka sesungguhnya Allah tidak menghendaki jikalau mereka harus ada yang memimpin, tapi Tuhan juga mengizinkan jikalau itu yang mereka inginkan. Tapi konsekuensi bahwa mereka seiring waktu melupakan Tuhan, dan mereka melihat bahwa kebesaran sesungguhnya dan kemampuan bangsa itu berada pada raja yang dipandang sangat hebat dan melebihi daripada orang-orang bangsa Israel pada umumnya, baik secara perawakan, demikian juga tentunya dari kemampuan-kemampuannya. Saudaraku, kita tentu harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan sampai kita juga membuat satu hal yang lebih tinggi daripada Tuhan di dalam kehidupan kita, yang terkadang kita dapat puja sama seperti seorang raja, yang terkadang kita takuti, lebih kita agungkan dan muliakan lebih daripada Tuhan. Kita hanya memiliki satu raja, yaitu Tuhan, dan kita hanya takut kepadanya. Pada saat kita lebih mengandalkan Tuhan, maka tentunya tidak ada yang perlu kita khawatirkan, karena dialah pemimpin yang agung. Semoga hari-hari kita selalu mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan, Allah pencipta, Allah yang sudah menjadikan kami manusia, dan juga Allah penyelamat melalui Yesus Kristus yang Engkau utus. Dan ya Tuhan, Allah yang selalu menyertai kami
di dalam kehidupan, dalam keberdosaan kami, dan memberikan jaminan keselamatan. Tidak ada Allah sebagai Raja yang layak untuk kami sembah selain daripada-Mu. Tuhan, biarlah kiranya kami akan memuliakan Engkau, satu-satunya melebihi dari apapun yang ada di dunia ini dan ada dalam kehidupan kami. Biarlah kami sepenuhnya berserah kepada-Mu. Tuhan, terima kasih. Pelajaran yang indah dalam renungan ini menjadi bagian kami. Hari ini Tuhan, biarlah hidup kami pun hanya memuliakan dan mengagungkan Engkau. Pakailah kami ya Tuhan menjadi alat dan cara untuk mempermuliakan Tuhan dimanapun kami berada. Sehingga melalui hidup kami Bapa, nama-Mu dipermuliakan dan orang melihat Kristus yang hidup dalam hidup kami, dalam tabiat kami. Dan biarlah Tuhan melalui berkat yang Tuhan limpahkan, Bapa, kami pun dapat menjadi saluran kasih. Memberkati anak-anak yatim bersama dengan janda-janda yang membutuhkan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Memberkati orang-orang tua yang kami kasihi, yang menjalani akan masa indah masa tua mereka. Biarlah mereka juga tetap setia ya Bapa. Tentu banyak problema, banyak tantangan yang dihadapi. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan melalui kesehatan yang Tuhan berikan, mereka tetap melayani Engkau. Ya Tuhan, demikian juga bagi bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati ya Bapa. Biarlah Tuhan juga akan menuntun sehingga pimpinan tertinggi sampai terendah dapat membawakan masyarakat berada di dalam keadilan dan kesejahteraan. Lebih lagi Tuhan, harapan kami sebagai anak-anak-Mu, kami tetap memiliki kebebasan untuk memuji dan memuliakan Engkau saja. Ya Tuhan, yang berulang tahun pada hari ini, baik juga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan, Tuhan peliharakan hidup mereka, pertambahkan damai sukacita surga dan juga umur yang panjang, dan biarlah hidup mereka ya Bapa tetap memuliakan Engkau untuk bersukacita menyongsong kedatangan-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, semoga berkat yang sama menjadi bahagian kami semua. Ampuni kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.